Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat, kita telah memahami bahwa aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman adalah untuk mengasup nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh agar tubuh dapat berfungsi secara normal setiap hari untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi-nutrisi ini kita sudah pelajari bahwa ada yang bernama nutrisi mikro dan ada yang bernama nutrisi makro. Untuk dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh, sumber makanan yang kita masukkan itu harus mengalami proses penghancuran menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Untuk bisa digunakan oleh sel-sel tubuh, makanan ini harus dihancurkan menjadi partikel yang kecil, ya. Baik itu nanti kandungan nutrisinya menjadi makro atau yang nutrisi mikro, sehingga nanti bisa digunakan oleh sel-sel tubuh. Penghancuran makanan ini dilakukan dengan dua cara, ya. Yang pertama adalah penghancuran secara fisik, yaitu yang melibatkan pergerakan organ-organ tubuh. Dan yang kedua adalah penghancuran dengan proses kimiawi, yaitu yang melibatkan senyawa kimia seperti asam lambung, terus ada enzim, dan lain-lain. Kalau yang fisik itu bisa melibatkan gigi, kemudian otot-otot di lambung, ya. Otot-otot di lambung ini bekerja untuk menghancurkan makanan yang kita masukkan. Nah, ini secara fisik seperti ini, penghancuran secara kimiawi melibatkan yang ini. Ketika kita memasukkan makanan dan minuman, itu yang akan pertama kali melakukan penghancuran ini adalah area mulut. Area mulut. Yang ada di area mulut untuk penghancuran fisiknya ada gigi dibantu dengan lidah. Kemudian untuk penghancuran kimiawinya itu nanti ada enzim bernama enzim amilase. Saat gigi melumatkan makanan di dalam mulut secara perlahan dan sempurna, dihancurkan secara perlahan, sempurna. Ini perlu menjadi catatan. Kelenjar ludah yang ada di area mulut akan teraktivasi, kemudian akan memproduksi air liur dan enzim amilase. Enzim amilase ini yang akan bertugas untuk memecah kandungan pati pada sumber makanan, khususnya dari yang produk nabati, ya. Pati ini nantinya akan dipecah menjadi karbohidrat atau glukosa. Makronutrisi, ya. Jadi ini adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Enzim amilase ini akan semakin banyak diproduksi jika kita semakin lama mengunyah. Ya, semakin lama mengunyah, semakin perlahan dan sempurna kita mengunyah, akan semakin banyak enzim amilase yang diproduksi. Jika enzim ini diproduksi dalam jumlah yang sedikit, maka lambung dan organ-organ pencernaan lainnya akan kesulitan untuk memproses dan mencerna makanan yang kita masukkan tersebut. Kalau lambung sudah kesulitan, organ-organ pencernaan sudah kesulitan mencerna makanan ini, jadi sel-sel tubuh tidak akan maksimal mendapatkan asupan nutrisinya. Sayangnya, sekarang ini kita cenderung mengabaikan tugas penting dari gigi dan kelenjar ludah yang ada di area mulut kita ini. Kita lebih senang memakan makanan yang teksturnya sudah sangat lembut dan sudah kehilangan tekstur aslinya. Selain itu, kita juga mempunyai banyak kebiasaan buruk, kebiasaan beracun saat mengolah dan mengonsumsi makanan yang selama ini mengganggu produksi enzim amilase ini, ya, yang akhirnya menyebabkan organ-organ pencernaan bekerja sangat keras untuk mencerna makanan ini. Kalau organ-organ sudah bekerja sangat keras, nanti lama-kelamaan fungsi organ-organ pencernaan tersebut akan menurun dan juga sel-sel tubuh kita akhirnya tidak bisa mendapatkan jatah asupan nutrisinya secara normal.
Dari penjelasan ini, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan lebih jauh tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu kerja organ-organ tubuh yang kemudian pada akhirnya akan membuat sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan jatah asupan nutrisinya. Apa saja pembahasannya? Pembahasannya akan dibagi menjadi 4. Secara umum akan dibagi menjadi 2 dulu. Yang pertama adalah kebiasaan beracun yang berkaitan dengan pengolahan makanan. Kemudian yang di sebelah sini adalah kebiasaan beracun yang berkaitan dengan konsumsi makanan. Untuk yang bagian pengolahan, ini ada 2. Untuk yang bagian mengonsumsi juga ada 2 kebiasaan beracun. Kebiasaan beracun saat mengolah, ini yang pertama adalah mencairkan buah dan sayur. Dan yang kedua adalah melumatkan produk hewani. Untuk kebiasaan beracun yang berkaitan dengan konsumsi, kita masuk ke poin ketiga, berarti mengunyah cepat, minum air saat makan, dan porsi banyak. Ini berkaitan. Yang terakhir, kebiasaan beracun yang berkaitan dengan mengonsumsi makanan adalah makan sambil bersandar. Pembahasan yang pertama adalah tentang mencairkan buah dan atau sayur. Kita semua sudah mengetahui bahwa buah dan sayur adalah sumber makanan yang thayyib. Tapi kita sering terjebak saat mengolah dan memakannya. Saking kreatif dan penuh ide, kita malah mencairkan buah dan sayur tersebut menjadi jus. Gitu, yang akhirnya membuat sumber makanan tersebut malah berubah menjadi racun. Loh, kok bisa sih jus yang kita buat sendiri di rumah, nggak beli di luar, apalagi nggak beli yang dalam bentuk kemasan yang udah ada pemanis-pemanis olahannya, jusnya dibuat sendiri di rumah, itu juga tergolong racun. Kok bisa sih? Gitu. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dari penjelasan tentang produksi enzim. Nah, yang ini yang tadi kita bahas ya. Alasan pertamanya adalah ini. Ketika kita tidak mengunyah buah dan sayur tersebut, maka produksi enzim amilase ini akan berkurang. Ketika produksi enzim amilase berkurang, proses pencernaan buah-buah dan sayur itu di organ lambung kita jadi akan melambat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah pada saat membuat jus, kuantitas atau jumlah buah dan sayur yang kita lumatkan itu akan lebih banyak dibandingkan dengan jika kita memakan buah atau sayurnya secara langsung. Misalnya ini ya, kita ingin membuat segelas jus apel. Maka buah apel yang kita butuhkan untuk membuat segelas jus apel ini bisa mencapai 3-5 apel atau lebih gitu ya. Padahal kalau kita makan buah apel secara langsung, kita cukup makan 1 apel aja. Makan 1 aja cukup. Makan 1 ini saja kita sudah merasa cukup kenyang. Jadi dengan membuat jus apel, kita terjebak mengonsumsi buah secara berlebihan. Ya. Ingat, buah-buahan itu mengandung sukrosa. Buah-buahan ini mengandung sukrosa. Sukrosa itu adalah fruktosa dan glukosa. Keduanya ini karbohidrat. Ketika asupan sukrosa kita terlalu tinggi karena mengonsumsi jus, itu akan berpengaruh pada menurunnya fungsi liver, hati. Karena liver atau hati kita terlalu lelah mencerna kandungan fruktosa dari buah-buahan yang banyak tersebut. Selain itu, mengonsumsi sukrosa dalam jumlah yang berlebihan akan berpengaruh pada simpanan energi dalam bentuk lemak atau trigliserida, lemak tubuh. Lama-kelamaan nanti
akan mendatangkan masalah perlemakan hati atau fatty liver. Alasan yang ketiga adalah pada kulit, bulir, dan atau daging buah serta sayuran itu terdapat serat. Saat kita mencairkan buah atau sayur, khususnya dengan menggunakan juicer, berarti yang diambil hanya airnya saja. Sedangkan ampasnya yang ini itu akan dibuang. Otomatis cairan jus ini hanya akan mengandung air dan sukrosa atau karbohidrat saja. Padahal serat itu tidak boleh terpisahkan dengan karbohidrat. Nah, ini tuh pasangan. Kalau dipisahkan, jadi kita akan kekurangan serat. Penting untuk diketahui bahwa jus itu tidak sama dengan smoothies. Kalau jus itu hanya berupa cairan yang ampasnya sudah dibuang. Kalau smoothies itu bentuknya lebih kental karena semua bahannya yang digunakan untuk membuat smoothies itu dilumatkan menjadi satu tanpa ada ampas yang dibuang. Lalu apakah smoothies ini thayyib? Insya Allah thayyib. Ya, boleh dikonsumsi. Asalkan campuran bahan-bahan smoothiesnya itu seperti buah, sayur, biji-bijiannya atau kacang-kacangannya itu diatur porsinya supaya tidak berlebihan. Selain itu usahakan untuk membuat smoothies sendiri di rumah. Karena smoothies yang dijual di luar itu biasanya mengandung racun. Misalnya ditambahkan kental manis atau ditambahkan pemanis-pemanis olahan lainnya atau bahan-bahan lainnya yang tidak thayyib atau khabith. Pembahasan selanjutnya adalah tentang melumatkan produk hewani. Sama dengan pada saat mengolah buah dan sayur menjadi jus, kita juga terkadang terlalu kreatif dalam mengolah produk hewani yang membuat kita terjebak merusak kebaikan dari produk hewani tersebut. Kita sering melumatkan produk hewani menjadi makanan yang sangat lembut dan menghilangkan tekstur asli dari produk hewani tersebut. Misalnya kita melumatkan makanan ini, mengubahnya menjadi bakso, jadi sosis, jadi nugget, dan lain-lain. Bakso ini sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi asalkan satu, tidak dicampur terigu. Dan bahan-bahan lainnya, misalnya seperti pengembang, pelembut, yang seperti itu ya, bahan-bahan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengonsumsi bakso apabila proses pengolahannya dibuat dengan cara mencincang atau menumbuk. Jadi produk hewaninya ini masih memiliki tekstur, artinya tidak terlalu lembut. Nah, kalau kita pakai mesin pencincang, mesin chopper itu, atau apalagi blender, nah ini halus banget nih kalau pakai mesin. Produk hewani ini akan menjadi sangat lembut. Tekstur makanan yang sangat lembut itu akan mengurangi kerja gigi itu akan terpengaruh. Jadi ini nggak bekerja maksimal giginya karena sudah terlalu lembut makanannya. Kemudian otomatis akan mempengaruhi kelenjar ludah. Kalau gigi nggak bekerja maksimal, kelenjar ludah juga tidak akan maksimal memproduksi enzim. Ya, itulah kenapa kalau kita mengonsumsi makanan yang terlalu lembut, yang sudah kehilangan tekstur aslinya, itu sangat berpengaruh pada sistem pencernaan kita. Akan tetapi walaupun smoothies dan bakso yang
diproses dengan cara mencincang dagingnya supaya kasar itu boleh ya. Tadi kan sudah dikatakan smoothies ini boleh, bakso dengan cara dicincang boleh. Tapi sebenarnya akan jauh lebih baik apabila kita mengolah dan mengonsumsi makanan dengan bentuk aslinya yang masih utuh. Istilahnya adalah whole food. Ya, kalau makan buah ya bentuknya masih buah, kalau makan sayur ya bentuknya masih sayur, kalau makan kacang-kacangan ya bentuknya masih kacang-kacangan, kalau makan ikan ya bentuknya ikan, kalau makan ayam ya bentuknya masih ayam, kalau makan daging merah ya bentuknya masih daging merah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selain untuk mengaktifkan produksi enzim seperti yang sudah dijelaskan itu, mengonsumsi makanan utuh atau whole food ini juga membantu kesehatan dan kekuatan rahang. Sehingga gigi dan rahang itu jadi lebih sehat, lebih kuat. Gitu ya. Selain itu, dengan mengonsumsi makanan utuh, indera penglihatan kita atau mata kita dapat memberikan sensor ke otak tentang makanan yang akan kita konsumsi tersebut, sehingga file-file informasi tentang makanan itu yang tersimpan di dalam otak, entah itu nutrisinya, manfaatnya, teksturnya, rasanya, proses pencernaannya, dan lain-lain, itu dapat dilepaskan oleh otak ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh siap untuk menerima dan mencerna makanan tersebut. Masya Allah, sungguh tubuh kita ini telah Allah ciptakan dengan sistem yang sangat sempurna. Pembahasan berikutnya adalah tentang makan terburu-buru atau mengunyah terburu-buru, minum air sambil makan, dan porsi yang banyak. Ketiganya ini akan saling berkaitan. Ya. Sudah disebutkan sebelumnya tentang pentingnya mengunyah makanan dengan perlahan dan sempurna karena berkaitan dengan produksi enzim. Nah, penjelasan yang ini ya. Ingat, ketika kita mengunyah dengan perlahan dan sempurna, enzim amilase ini akan banyak diproduksi oleh kelenjar ludah. Tapi nyatanya ini kita sering makan dengan terburu-buru yang akhirnya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Hal ini tidak hanya menyebabkan produksi enzim menjadi sedikit, tetapi juga menyebabkan lambung harus bekerja sangat keras untuk menghancurkan makanan tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada materi hari ke-13. Silahkan dicek kembali. Selain itu, karena kita makan terburu-buru dan makanan itu tidak dikunyah dengan baik, kita cenderung merasa keselak dan akhirnya membuat kita mendorong makanan yang tersumbat di kerongkongan menggunakan air putih. Nah, sahabat semua, ketahuilah bahwa aktivitas minum air putih yang dilakukan bersamaan dengan makan itu sangat merusak sistem pencernaan. Ibaratnya seperti mesin yang sedang bekerja kemudian diganggu oleh air banjir yang datang menghantam. Nah, mesin itu jelas akan rusak. Begitu juga dengan lambung, salah satu organ dalam sistem pencernaan kita. Jika pada saat lambung bekerja menghancurkan makanan, lalu kita terus-terusan menghantamnya dengan air karena kita terus-terusan keselak yang dikarenakan makan terburu-buru tadi, maka cairan asam lambung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan akan menurun tingkat keasamannya sedikit demi sedikit. Atau dengan kata lain, asam lambung akan menjadi netral, mendekati netral gitu ya. Jika asam lambung berkurang tingkat keasamannya, maka lambung akan kesulitan menghancurkan makanan yang kita konsumsi. Karena asam lambung adalah salah satu senyawa yang berperan penting dalam proses penghancuran makanan di dalam lambung. Ya, asam lambung ini ingat adalah salah satu bagian dari penghancuran kimiawi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika lambung kesulitan menghancurkan makanan, maka makanan akan membusuk di dalam lambung. Sehingga tubuh akan gagal mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas. Selain itu juga aktivitas minum air putih yang dilakukan bersamaan pada saat makan
dapat menyebabkan makanan tersebut akan lengket di usus. Maka mulai sekarang, kunyahlah makanan dengan sempurna agar tidak keselak. Dan juga agar kita dapat meningkatkan produksi enzim sehingga proses cerna makanan tersebut di dalam lambung menjadi lebih cepat, yang tentunya akan membuat kita terhindar dari masalah pembusukan makanan di lambung. Mengunyah makanan dengan sempurna juga membuat penyerapan nutrisi dari makanan tersebut menjadi lebih optimal di dalam organ-organ pencernaan. Lebih jauh lagi, sebenarnya mengambil porsi makan yang banyak juga mempengaruhi kualitas kunyahan kita terhadap suatu makanan. Jika kita mengambil porsi yang banyak, kita pasti akan berusaha menghabiskan makanan tersebut karena khawatir mubazir atau menyia-nyiakan makanan. Sedangkan di sisi lain akan sulit bagi kita untuk mengunyah makanan dengan porsi yang banyak itu secara perlahan dan sempurna sampai habis, karena hal tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal tentu saja ada banyak hal penting lainnya yang harus kita selesaikan. Ketika kita mengambil porsi makan yang banyak, kita pasti akan berpikir, ngapain saya buang-buang waktu hanya untuk aktivitas makan aja, gitu ya kan? Akhirnya karena kita nggak ingin menghabiskan waktu hanya untuk aktivitas makan, sekaligus juga nggak mau ini makanan ini mubazir, menghindari itu menjadi mubazir, tidak mau menyia-nyiakan makanan, kita jadi terjebak mengunyah semua makanan dengan porsi yang banyak itu secara sembarangan, secara terburu-buru, mengunyahnya tidak perlahan, asalkan makanannya habis dimakan semua dengan cepat. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk melatih aktivitas mengunyah dengan sempurna ini adalah mulai mengambil porsi makan yang sedikit. Kemudian menyuapnya sedikit demi sedikit agar makanan tersebut dapat dikunyah dengan perlahan dan sempurna. Nanti selang 1 atau 2 jam makan lagi. Tentunya dengan porsi yang sedikit lagi. Terus dikunyah dengan perlahan dan sempurna juga. Jadi frekuensi makannya akan jadi lebih sering. Itu tidak apa-apa. Ya. Jadwal makannya akan jadi lebih sering. Itu tidak apa-apa. Nah, jadwal makan yang sering dan dengan porsi sedikit sehingga makanan dapat dikunyah dengan sempurna, dikunyah dengan baik, itu jauh lebih baik daripada jadwal makannya hanya 2 atau 3 kali, tapi porsinya banyak-banyak, terus makanannya dikunyah dengan sembarangan. Nah, jadwal makan yang sering dan dengan porsi yang sedikit seperti ini, terus makanannya dikunyah dengan sempurna, ini salah satu kebiasaan baik yang disarankan oleh dokter untuk orang-orang yang memiliki masalah lambung seperti gastritis atau GERD. Kebiasaan buruk lainnya yang sering kita lakukan dalam aktivitas konsumsi adalah makan sambil bersandar dan layah-layah di kursi, di sofa, di tembok, di kasur, dan yang lainnya. Sahabat, ketahuilah bahwa lambung kita dilapisi oleh jaringan otot halus yang dapat mengalami kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi otot halus pada organ lambung ini membantu proses penghancuran makanan di dalam lambung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai bagian dari penghancuran fisik terhadap makanan yang kita konsumsi. Ketika kita bersandar atau leyeh-leyeh, otot halus di lambung kita akan cenderung rileks. Ya. Jika otot halus di lambung kita rileks, hal ini akan mengakibatkan lambung bisa menampung makanan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga kita tidak akan merasa kenyang, walaupun makanan yang dimasukkan sudah banyak. Dan yang selanjutnya, akibatnya jika otot halus kita rileks adalah proses cerna makanan akan melambat karena otot lambung yang terlalu rileks sehingga kesulitan untuk kontraksi.
Makan sambil bersandar sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku pun duduk layaknya seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.